Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa di Brunei, sebuah negara yang terkenal akan kekayaan luar biasanya dari cadangan minyak dan gas, bangunan-bangunannya tidak menjulang tinggi seperti di negara-negara tetangga? Padahal dari sisi finansial, mereka sangat mampu membangun gedung pencakar langit yang bisa mengesankan dunia. Nyatanya ada alasan yang lebih dalam dari sekadar kemampuan finansial. Keputusan untuk tidak membangun gedung tinggi di Brunei ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor unik yang berkaitan dengan budaya, nilai agama, dan kebijakan negara. Yuk, kita telusuri lebih jauh. Alasan pertama yang harus kita pahami adalah pengaruh budaya dan nilai-nilai agama Islam yang sangat kuat di Brunei. Negara ini sangat menghormati prinsip kesederhanaan dan harmoni yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Di sini, kekayaan dan kemakmuran tidak perlu ditunjukkan lewat gedung-gedung tinggi, melainkan melalui kesejahteraan dan kehidupan yang seimbang. Kesederhanaan menjadi simbol yang dihargai dan ini tercermin dalam arsitektur mereka. Kedua, Brunei sangat berkomitmen pada pelestarian lingkungan. Negara ini memiliki banyak kawasan hutan hujan tropis yang masih asri dan pemerintah benar-benar menjaga ekosistem ini. Bayangkan jika pembangunan masif dilakukan dengan gedung-gedung tinggi yang megah, itu bisa berdampak besar pada alam Brunei. Dengan kebijakan ramah lingkungan, Brunei menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan keindahan dan keseimbangan alam. Berlanjut ke alasan ketiga, yaitu pendekatan konservatif pemerintah. Pemerintah Brunei sangat mengontrol urbanisasi dan perkembangan infrastruktur. Dengan populasi yang hanya sekitar 450.000 orang, kebutuhan untuk membangun gedung-gedung bertingkat tidak sebesar di negara lain yang lebih padat. Ruang yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk perumahan, perkantoran, dan kebutuhan komersial tanpa harus membangun pencakar langit. Alasan keempat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Brunei sangat fokus pada menyediakan layanan sosial seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas tinggi untuk rakyatnya. Alih-alih berinvestasi dalam pembangunan gedung-gedung tinggi yang hanya mencerminkan kemegahan visual, mereka lebih memilih menggunakan kekayaan negara untuk memastikan rakyat hidup nyaman dan sejahtera. Tidak hanya itu, ada aspek simbolisme dan prestis yang juga berperan. Istana Nurul Iman, kediaman Sultan Brunei, adalah salah satu bangunan terbesar di dunia berdasarkan luas. Bangunan ini merupakan simbol kekuasaan dan kemegahan Sultan, dan tidak ada gedung lain yang boleh mengungguli istana ini, baik dalam hal ketinggian maupun kemegahan. Ini menunjukkan bahwa arsitektur Brunei lebih memilih untuk menonjolkan kemegahan horizontal dibandingkan vertikal, yang tetap menyeimbangkan tradisi dengan modernitas. Selain itu, gaya hidup di Brunei juga cenderung lebih santai dan nyaman. Dengan tingkat kemakmuran yang tinggi, masyarakat tidak terlalu bergantung pada gaya hidup urban yang padat seperti di kota-kota besar. Mereka lebih menghargai lingkungan yang tenang dan berkualitas. Dan disinilah Brunei menonjol. Mereka tidak ingin meniru tren dunia hanya demi pamer, tetapi benar-benar memahami apa yang terbaik bagi mereka. Jadi meskipun Brunei adalah negara yang sangat kaya, mereka memilih pendekatan yang berbeda dari kebanyakan negara lain. Mereka mengutamakan pelestarian budaya, kesejahteraan rakyat, dan kelestarian lingkungan. Mereka membuktikan bahwa pembangunan tidak selalu berarti membangun gedung yang menjulang tinggi, tetapi bagaimana sebuah negara bisa sejahtera, seimbang, dan berkelanjutan. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Apakah kamu setuju bahwa menjaga tradisi dan harmoni lebih penting daripada mengikuti tren urbanisasi modern? Yuk, bagikan opinimu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share kalau konten ini menarik buat kamu.